terakhir di wilayah negara yang belum ada pihak lain. Nah, kalau itu manggut-manggut soalnya ada kawan, kalau ini kan dia di bawah, ini aja dilepakin ajar cek ya. Ikut cek lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Ya, baiklah. Kita akan mulai perkuliahan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umur kita untuk kita dapat melaksanakan perkuliahan pada hari ini. Eh, jadi ini sepertinya kelas yang tadi ya, ini masih yang tadi, jadi kita sambung mengenai termodinamika. Pembahasan mengenai termodinamika ini seperti sudah saya sampaikan merupakan pembahasan yang penting karena eh, mengenai bagaimana proses listrik yang kita bangkitkan itu dapat terjadi. Oke, kita bahas pertama mengenai pengenalan termodinamika ini penting dipahami karena kalau kita tidak memahami pada definisi ataupun maksud daripada eh, materi termodinamika ini, maka tentunya kita tidak akan dapat mengambil manfaat dari uraian perkuliahan ini. Jadi termodinamika itu adalah ilmu atau eh, suatu sistem kerja untuk menghasilkan hmm, energi putar, secara sederhananya untuk menghasilkan energi putar pada sebuah generator. Jadi tujuannya di sini adalah termodinamika, bagaimana panas dapat digunakan untuk menghasilkan kerja. Maka nanti di sini akan eh, ada siklus, kemudian ada semacam proses yang terjadi untuk menghasilkan kerja putaran seperti mesin uap, kemudian mesin pembangkit listrik tenaga gas, tenaga air, dan juga tenaga diesel. Jadi proses-proses ini merupakan proses termodinamika yang terjadi pada sebuah pembangkit listrik. Nah, pembangkit listrik akan menghasilkan energi listrik untuk memutar, untuk membangkitkan tegangan dan juga arus yang nanti disalurkan ke pelanggan seperti yang kita bahas dalam teknik tegangan tinggi tadi. Bila termodinamika itu sendiri eh, dalam dunia teknik atau ilmu teknik melibatkan mekanika fluida dan juga panas dan perpindahan massa. Untuk menganalisanya,
maka diperlukan pembahasan-pembahasan yang apa ya, membuktikan. Jadi termodinamika juga adalah membuktikan proses-proses panas berubah menjadi kerja pada mesin-mesin. Jadi dalam pembelajaran termodinamika ini kita the key initial step, kunci langkah awal dalam teknik analisis adalah mendeskripsikan secara presisi apa yang mau kita pelajari tentang termodinamika ini. Dalam dunia mekanik atau mekanika, mesin contohnya, jika pergerakan atau putaran, bisa juga diartikan sebagai putaran, jika pergerakan dari suatu benda ditentukan maka langkah pertama adalah mendefinisikan sebuah atau suatu benda yang bebas dan mengidentifikasinya terhadap gaya yang diberikan kepada benda oleh benda yang lain. Jadi gini maksudnya, kita harus mengetahui ketika benda itu dalam keadaan diam, kemudian setelah itu dia diberikan gaya oleh benda yang lain. Maka dalam termodinamika ini, contohnya apa itu, mesin, generator itu adalah benda yang diam, kemudian kita ingin memberikan kerja kepadanya dengan memberikan putaran kepada rotornya. Jadi termodinamika nanti akan mempelajari namanya sistem, kemudian ada lingkungan dan batas sistem. The system is, jadi sistem itu adalah whatever we want to study, adalah sesuatu yang ingin kita pelajari atau yang kita bicarakan atau yang ingin kita bahas. Misalnya kalau dalam piston itu yang kita bahas ya ruang di dalam piston itu kan. Ini mungkin menjadi suatu yang sederhana jika suatu benda bebas atau benda yang kompleks dalam melibatkan sistem atau ini kimia, melibatkan proses kimia dalam benda tersebut. Jadi kalau ada benda kemudian dia terdiri dari unsur-unsur, benda itu kan disusun dari unsur-unsur, maka perubahan kimia dari unsur-unsur tersebut akan eh, menjadi pembahasan yang kompleks. Kita mungkin akan mempelajari bagaimana jumlah daripada zat benda itu sendiri, kemudian dia dalam suatu sistem yang tertutup. Jadi kemudian ada namanya tadi kan sistem, kemudian ada lingkungan, lingkungan atau surroundings. Everything external to the system is considered to be parts of the system surrounding. Jadi segala sesuatu yang berada di luar eksternal daripada sistem tadi, yang sistem yang kita bicarakan tadi itu adalah lingkungannya. Kemudian the system is distinguished from a surrounding by the specific boundary. Jadi sistem tadi terpisah dia dengan lingkungannya, yang disebutkan dengan batas sistem. Dinding lah, dinding sistem. Jadi dinding ini adalah pembatas antara sistem dengan lingkungan, system and the surroundings. Yang mungkin dia akan membatasi at the rest or in motion. Jadi bisa juga dinding ini dalam keadaan diam ataupun dalam keadaan bergerak. Kemudian kita akan melihat interaksi antara sistem dan lingkungannya melalui batas sistem ini atau melalui boundary ini.
Jadi suatu yang mesti kita pahami itu adalah sistem, batas sistem, dan lingkungannya. Kemudian sistem ini ada namanya closed system dan ada control volume. Kalau kontrol volume berarti volumenya bisa dikontrol, berarti dia sistemnya adalah open open system. A closed system refer to fixed quantity of matter where a control volume is a region of space through which mass may flow. Jadi kalau a closed system atau sistem tertutup itu eh, fixed quantity atau jumlah daripada materi di dalamnya atau zat di dalamnya itu adalah tetap fix. Kemudian kalau yang kontrol sistem atau terbuka, eh straw with masanya bisa berpindah. Contohnya dalam apa piston kendaraan bermotor itu masanya bisa berpindah. Artinya ada angin, kemudian ada juga sisa pembakaran itu yang keluar daripada knalpot kita itu, knalpot kendaraan kita. Kemudian pernyataan kontrol mass atau pengaturan massa ini digunakan dalam mana sistem tertutup. Kemudian open system atau sistem terbuka digunakan dengan untuk sistem yang volume dalamnya itu bisa dikontrol atau diatur, ditambahi atau dikurangi. Jadi dengan menggunakan istilah control mass and control volume, sistem boundary batas sistem dapat dinyatakan sebagai control surface atau permukaan pengontrolnya. Jadi dari batas sistem inilah dia akan terjadi pertukaran atau input ataupun output energi dari sistem ke lingkungannya. Dan contohnya misalnya application select application of engineering thermodynamic aircraft and rocket propulsion. Jadi pada pesawat itu kan menggunakan pendorong dengan menggunakan gas itu, dengan menggunakan gas. Kemudian juga roket juga menggunakan gas. Kemudian ada lagi alternative energy system, ada fuel cell, kemudian geothermal system, kemudian magnetohydrodynamic converter. Mungkin Anda belum tahu, silakan di search. Ini magnetohydrodynamic ini adalah cairan yang bisa pergerakan cairan yang bisa menghasilkan listrik. Kemudian ocean thermal, wave and tidal power generation, solar activity, heating, cooling, and power generation, thermoelectric and thermionic device. Kemudian ada wind turbine. Jadi ini alternatif energi sistem yang digunakan dalam dunia termodinamika. Kemudian ada automobile engine, bioengineering application, biomedical application. Banyak lagi, ini bidang-bidang yang bisa menggunakan termodinamika. Yang paling jelas misalnya refrigerator, kulkas, kemudian ada pembangkit listrik, kemudian ada juga vehicle engine, termasuk juga dalam sistem tubuh manusia, biomedical application. Kemudian juga ada turbojet engine atau mesin turbojet. Ini semua menggunakan proses bagaimana panas bisa dirubah menjadi gerakan atau kerja yang bisa menghasilkan putaran. Nah, kita masuk ke closed system. A closed system is defined when a particular quantity of matter is under study. Jadi kalau jumlah tertentu dari materi itu yang dibahas. Nah, jumlah tertentu itu artinya tetap jumlahnya, misalnya kalau 100 liter terus, itu yang mau dibahas apakah dia menghasilkan berapa
energinya putaran berapa dari 100 detektor. A closed system, sistem tertutup selalu memiliki jumlah zat yang sama. Jadi sampai kapanpun dia akan tetap sama. Tidak bisa adanya perpindahan massa melalui batas sistem across its boundary. Special type jenis khusus daripada closed system that does not interact in many way with its surrounding is called the isolate system. Jadi sistem ini dinamakan sistem terisolasi atau isolate system. Contohnya di figure atau gambar 11, closed system, a gas in a piston cylinder assembly. Jadi gas dalam piston ini adalah termasuk yang isolate. When the valve, ketika katup ditutup, kita dapat melihat atau memperoleh apa gambaran atau pelajaran bahwa gas itu dalam keadaan sistem tertutup. Batas sistem yang merupakan batas dari piston ini atau dinding silinder yang dalam gambar ini menyatakan garis putus-putus ini karena jumlah karena porsi atau jumlah atau bagian daripada batas sistem antara gas dan piston bergerak. Batas sistem ini yang piston ini terus bergerak sehingga volume gas ini akan berubah-ubah dengan pergerakan piston ini. Tidak ada zat atau massa yang dapat melewati batas sistem. Jika terjadi pembakaran, komposisi daripada sistem akan berubah sebagai initial combustible menjadi campuran atau mixture yang merupakan hasil dari pembakaran daripada gas ini. Itu untuk closed system. Jadi closed system itu terjadi ketika dalam keadaan katupnya tertutup. Nah, kemudian ada control volume. Jadi control volume merupakan tadi seperti yang sudah saya jelaskan adanya kontrol atau pengaturan input ataupun output daripada massa di dalam sistem itu bisa keluar atau masuk. Kemudian memilih dari batas sistem ini, the system boundary atau batas sistem dapat ditentukan dalam proses analisis termodinamika ini. Contohnya di sini adalah pohon inilah contohnya pohon. Jadi batas sistem itu ada bunga matahari. Bunga ini batang, daun ini semua ada batas sistem. Kemudian lingkungannya adalah udara yang ada di sekitarnya. Matahari juga merupakan lingkungannya. Kemudian radiasi daripada sinar matahari juga merupakan lingkungan dari sistem ini. Kemudian sistemnya sendiri adalah apa yang ada di akar, batang, dan bunga. Proses-proses kimia dalamnya ini merupakan sistem. Nah, di sini kalau kita lihat tidak ada perpindahan massa. Sorry, di sini adanya perpindahan ya, open system dalam tumbuhan ini. Karena apa? Karena dia bisa menghasilkan CO2,
menghasilkan O2 dan menghisap CO2. Artinya ada proses zat-zat yang masuk ke dalam sistem. Itu namanya sistemnya nama kontrol volume. Nah, ini juga seperti pompa air ini. Ada air yang masuk diserapnya, kemudian dimasukkan ke dalam tangki. Jadi ada eh, perubahan volume di dalam tangki ini. Namanya kontrol volume ya. Oke. Hmm. Ya, bisa ikut papa ke lapangan. Nanti aku bisa ngajar di jam 2 di lapangan itu. Oh, jam 2 mau masuk ya? Cari. Oke, jadi itu tadi untuk eh, contoh daripada sistem terbuka dan tertutup. Kemudian ada makroskopik, mikroskopik. Kemarin sudah disinggung sedikit, makroskopik itu bagian besar daripada sistem. Kemudian mikroskopik itu seperti zat, ada molekul, segala macam itu, ya, atom, itu mikroskopik. Tapi kalau makroskopik, gerakan misalnya dari partikel air, nah itu makroskopik. Artinya kita tidak membahas mengenai air itu dari dua atom hidrogen dan satu atom oksigen, tidak seperti itu. Kemudian di sini ada property, state, and process. Untuk menjelaskan sistem dan memprediksikan, merencanakan perilaku yang dibutuhkan untuk mengetahui bagaimana zat dan bagaimana juga hubungan antara properti atau material di dalam sistem itu, maka perlu didefinisikan bahwa properti itu adalah makroskopik karakteristik daripada sistem, seperti massa, volume, energi, tekanan, temperatur. Dan dinyatakan sebagai perilaku daripada zat tadi. Jadi perilakunya itu dia bisa volumenya bertambah, kemudian juga massanya juga bertambah, dimasukkan zat dari luar, kemudian energinya juga, tekanan dan lain sebagainya bisa bertambah. Kemudian perkataan state refer menunjukkan kondisi daripada sistem sebagaimana eh, yang terjadi pada properti itu. Nah, bisa saja propertinya misalnya panas, kemudian kondisinya dingin dan lain sebagainya. Gitu ya. Kemudian ada proses. Proses adalah transformasi atau perpindahan, perubahan daripada satu keadaan ke keadaan yang lain. Itu disebut dengan prosesnya. Jika sistem memiliki zat yang sama, volume yang sama, atau nilai yang sama, baik tekanan, volume, daripada keadaan awal sampai keadaan akhirnya, maka dalam proses, ketika terjadi suatu proses, maka jumlah zat tadi atau nilai daripada zat tadi akan berubah supaya dia bisa bertransformasi kepada keadaan yang lain, dari from one state, dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Jadi suatu sistem dikatakan sebagai steady state
jika tidak ada eh, zat ataupun material dari sistem itu berubah ketika terjadi perubahan waktu. Misalnya volumenya ya dari keadaan pertama ke keadaan kedua itu dia tetap, berarti itu namanya steady state. Itu juga mungkin tekanannya juga start. Berarti keadaan tenang atau tuna, tidy, sehingga tidak ada perubahan pada sistem itu. Walaupun mungkin dia dipengaruhi oleh hmm, keadaan dari luar. Misalnya panas yang berubah dari luar, namun keadaan daripada sistem tersebut sudah steady state namanya. Many properties, banyak daripada zat-zat yang dipertimbangkan dalam dalam studi mengenai termodinamika ini. Jadi termodinamika juga membicarakan tentang jumlah eh, daripada zat, kemudian juga masanya, kemudian juga energi yang berpindah dari satu keadaan, kemudian juga kerja yang dilakukan oleh energi itu. Jadi cerita tentang bagaimana panas bisa menghasilkan kerja atau putaran. Kalau dalam eh, listrik kan, berarti dia harus menghasilkan putaran. Bagaimana panas, ya misalnya dari pembakaran bahan bakar, batu bara, yang bisa menghasilkan energi putaran. Tentunya harus dikonversi melalui bentuk uap. Jadi batu bara tadi memanaskan uap, kemudian uap ini akan memutar daripada eh, turbin. Itulah mengenai proses termodinamika itu. Kemudian pengukuran massa, panjang, waktu, dan kerja. Jangan lupa untuk menggunakan satuan-satuan, karena tanpa adanya satuan, kita tidak bisa berbicara mengenai angka ataupun jumlah, kuantiti daripada yang kita bicarakan. Misalnya volume dari suatu gas adalah 100 misalkan, tanpa satuan meter kubik atau eh, liter atau sentimeter kubik, maka itu tidak bisa kita nyatakan tanpa ada satuannya. Jadi harus memberikan satuan dalam eh, ketika kita menyatakan suatu besaran atau kuantiti itu. Misalnya massa dalam kilogram, simbolnya kg, kemudian length atau panjang dalam meter, simbolnya m, kemudian time dalam second, simbolnya s, kemudian force dalam newton, simbolnya n, dan lain sebagainya. Kita menggunakan satuan internasional dalam menyatakan setiap besaran-besaran dalam termodinamika. Contohnya misalnya acceleration yang ditulis eh, dalam rumusan F sama dengan M kali A atau massa kali percepatan, di mana gaya itu dinyatakan dalam satuan Newton, yaitu merupakan force required atau gaya yang dibutuhkan to accelerate a mass of 1 kilogram. Jadi untuk menggerakkan atau mempercepat massa 1 kilogram pada jarak 1 meter atau perpindahan 1 meter selama satu second. Itu namanya 1 Newton. Jadi 1 Newton itu adalah uh, massa um, gaya yang digunakan untuk mempercepat massa 1 kilogram dengan perpindahan 1 meter dan dalam waktu 1 detik. Ini besaran-besaran seperti ini kalau tidak ada satuannya kita akan tidak bisa mengoperasikannya atau menggunakannya dalam rumus. Nah, tapi kalau ada satuan-satuan ini bisa dicoret kilogram kali meter, bisa dicoret dengan yang bawah ini kilogram kali meter per second kuadrat, tinggal per second kuadrat. Ambil per second kuadrat dikalikan dengan second kuadrat jadi hilang sehingga hasilnya adalah nanti satuannya cuma Newton saja. Itu. Kemudian ada specific volume.
Jadi spesifik volume, eh, tekanan dan temperatur. Spesifik volume ini membicarakan atau mempertimbangkan pengaturan volume dari suatu sistem. Jadi spesifik volume V didefinisikan sebagai eh, kebalikan atau inverse daripada rapat volume atau density. Yang satunya adalah volume per satuan massa. Dalam sini eh, satunya adalah meter kuadrat per kilogram. Meter kuadrat ini volume, kilogram massanya. Kemudian ada juga molar dan lain sebagainya. Kemudian ada tekanan. Tekanan adalah gaya yang menekan perluas bidang tekan. Atau F, P sama dengan F per A. Dan misalnya suatu piston, berapa tekanannya adalah gaya yang digunakan, yang diberikan oleh minyak atau pembakaran dalam piston itu dibagi dengan luas lingkaran permukaan ruang piston itu. Itulah gaya, pressure, tekanan yang diberikan oleh sebuah piston. Jadi ini proses untuk menghitung tekanan, sini ada alat, kemudian dihubungkan dengan komputer. Ini di mobil juga biasanya ada pengukur tekanan seperti ini untuk mengukur tekanan yang dilakukan oleh mesin ketika mesin itu dalam keadaan berjalan. Jadi ini pengantar mengenai termodinamika ini ada alat ukurnya juga, ada termometer, kemudian ada Celsius, Fahrenheit, skala ini tidak perlu kita bicarakan lagi. Ini di SMA pun kita sudah berulang kali membahas mengenai eh, konversi satuan-satuan pengukur suhu ini dari Celsius, Fahrenheit, Kelvin, kemudian apa lagi ya? Rankine, semua eh, sudah dipelajari pada materi-materi sebelumnya. Kemudian kalau kita bicara mengenai termodinamika juga ada namanya hukum-hukum termodinamika. Jadi hukum termodinamika ini sebenarnya adalah kejadian alam yang dirumuskan menjadi satu bentuk formulasi matematika. Jadi sebenarnya kejadian alamnya sudah terjadi dan itu mungkin sudah berlangsung dari dunia ada, tapi diformulasikan sehingga menghasilkan satu hukum namanya hukum termodinamika. Di antaranya yang pertama adalah hukum termodinamika menyatakan bahwa zat awal sampai akhir itu dia memiliki energi yang sama. Sehingga energi tidak dapat dimusnahkan dan tidak dapat diciptakan. Itu namanya hukum termodinamika satu atau diambil dari eh, perluasan hukum Lavoisier. Lavoisier yang membahas bahwa zat sebelum dan sudah reaksi itu sama. Atau zat tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan. Ini menunjukkan kekekalan zat atau kekekalan massa di sebelum dan sesudah proses. Oke, itulah pengantar mengenai eh, belajar termodinamika ini. Nah, ini mungkin Anda bisa baca nanti energi dan hukum pertama termodinamika. Untuk buku pegangan, silakan Anda buku apa saja. Kalau Anda mau buku ini nanti saya juga akan kirimkan PDF-nya untuk Anda baca. Sehingga ketika kita belajar, itu sudah eh, bisa memahami terlebih dahulu. Paling kita berdiskusi mengenai hal-hal tertentu yang penting, yang mana mungkin Anda belum mengerti atau belum terlalu paham. Jadi dengan membaca buku ini, kita bisa memahami tentang mata kuliah termodinamika teknik.
Oke, kalau nanti mau, saya nanti kirimkan PDF-nya. Perkuliahan kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Selamat berakhir pekan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Oke, kasih. sama-sama. Saya screenshot dulu ya. Jangan tinggalkan ruangan. 1, 2, 3. Ya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.